BMS Sinar Utama ini pertama kali berdiri itu tahun 2011. Produksi atau barang-barang yang diproduksi oleh PT BMS Sinar Utama ini apa aja, Bu? Yang pertama hanya material PLN, kemudian kita expand ke bidang otomotif. Saya otomotif lebih berfokus pada spare part motor roda 2. Dan untuk item yang kita produksi itu berbahan baku rubber. Dan injeknya, mesinnya kita menggunakan injection rubber. Jadi itu merupakan mesin yang sudah otomatis. Juga melihat bahwa customer kita itu tidak main-main, Mas. Salah satu PLN adalah BUMN yang jelas. Yang kedua adalah AHM. Halo Lur, ketemu lagi di channel UMKM Sentral Harta. Angka 4 bahasa Jawanya sekawan, kalau 5 bahasa Jawanya gangsal. Sekarang Riko ajak Anda jalan-jalan ke pusat industri kecil di Tegal. Yes, di konten kali ini kami ajak pemirsa ke sebuah kawasan yang ada di Pantura, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu tempat berkumpulnya industri kecil dengan hasil barang berkualitas standar nasional dan peminatnya perusahaan besar, mulai dari BUMN sampai dengan perusahaan swasta, yaitu lingkungan industri kecil atau LIK yang sering disebut dengan LIK Takaru. LIK atau LIK merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah naungan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Lokasinya ada di Jalan Raya Dampyak Kilometer 4, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Bersama Riko, Anda akan melihat aktivitas produksi komponen kelistrikan dan komponen otomotif di PT BMS Sinar Utama yang menjadi supplier untuk PT PLN dan AHM. Tidak lupa simak bincang-bincang kami dengan owner PT BMS Sinar Utama, yakni Ibu Arum Nisfi Laili. Oke Lur, akhirnya Riko sudah sampai di PT BMS Sinar Utama. Betul. Dan ini berada di lingkungan industri kecil atau LIK Takaru, Kabupaten Tegal. Terima kasih untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang sudah memberikan akses. Dan terima kasih juga untuk JDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra yang sudah juga memberikan akses dan menghubungkan ke Ibu Arum ya Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bu Arum ini adalah selaku pemilik ya Bu? Atau Betul. owner dari PT BMS Sinar Utama Ibu. Betul. Saya tertarik nih Bu dengan salah satu perusahaan yang ada di LIK Takaru Tegal ini dan saya juga pengen tahu gimana sih Bu sejarahnya berdirinya dari PT BMS Sinar Utama ini Bu. PT BMS Sinar Utama ini pertama kali berdiri itu tahun 2011, Mas. 2011? Dulu berbadan hukum CV. Namanya CV Basic Multindo Sejahtera. Dulu tempatnya nggak di LIK, Mas. Kita tempatnya di kampung, di Desa Pesarean Adiwarna Tegal. Kenapa saya dirikan? Karena memang saya melihat peluang yang sangat besar menjadi salah satu vendor PT PLN Persero khususnya di area Tegal. Nah, peluang ini sangat didukung dengan kondisi ketersediaan bahan baku, Mas. 2011 kemudian berkembang. Berkembang dan karena memang tuntutan dari PLN menjadi bahan badan berbadan hukum PT. Maka tahun 2018, Mas, tepatnya di tanggal 4 Desember itu kita resmi menjadi PT BMS Sinar Utama. Kepanjangan dari Basic Multindo Sejahtera. BMS-nya ini. Ini nama CV dulu. Betul, di bawah. Jadi tetap saya bawa, semua saya tambahkan, saya ringkas BMS Sinar Utama. Ibu ini berarti ada di ruang produksi ya Bu ya? Betul, ini ruang produksi kita. Ini teman-teman lagi kerja karena memang ini pada jam kerja. Ini berapa shift Bu kalau boleh tahu Bu? Kita ada 2 shift, Mas. Jam 7 mulai bekerja sampai dengan jam 4 sore. Yang jam 4 sore untuk shift 2 sampai dengan jam 1 malam. Produksi atau barang-barang yang diproduksi oleh PT BMS Sinar Utama ini apa aja Bu? Yang pertama hanya berpikir untuk material
berfokus pada material PLN, kemudian kita expand ke bidang otomotif. Saya otomotif lebih berfokus pada spare part motor roda 2. Dan untuk item yang kita produksi itu berbahan baku rubber. Dan mesinnya kita menggunakan injection rubber. Jadi itu merupakan mesin yang sudah otomatis. Ini yang dibutuhkan Bu untuk alat-alat yang semacam betul, karena kita juga melihat bahwa customer kita itu tidak main-main, Mas. Salah satu PLN adalah BUMN yang jelas. Yang kedua adalah AHM, Astra Honda Motor. Siapa yang nggak tahu? Kalau untuk bahan baku di PT BMS Sinar Utama ini apa aja ini Bu? Oke, bahan baku utamanya adalah besi dan rubber. Untuk yang otomotif adalah rubber, Mas. Itu pemasoknya adalah dari pemasok lokal maupun dari luar daerah yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan. Dan seluruh bahan baku yang masuk terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum digunakan dalam proses produksi. Jadi proses untuk kuisinya benar-benar dari awal ya Bu ya? Dari barang bahan baku datang. Alur produksinya sendiri bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Oke, dari alur produksi ini berarti kita mulai dari tahap penerimaan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi menggunakan mesin seperti mesin potong, sesuai dengan jenis produknya ya Mas, terus kemudian finishing, dan yang tidak kalah penting adalah quality control sebelum barang dikirim ke customer. Kalau saya lihat di sini alatnya kan gede-gede nih Bu, Ya, canggih juga. Alhamdulillah Mas. Bu, apakah ini menjadi keunggulan juga Bu dari PT BMS Sinar Utama ini Bu? Betul, karena kita sadar bahwa kalau kita pengen maju, kita harus mempersiapkan dari mulai SDM dan juga yang paling menunjang adalah mesinnya. Di mana perusahaan ini menggunakan mesin injection molding, mesin press serta mesin otomatis dengan sebagai teknologi andalan. Mesin tersebut meningkatkan tingkat presisi, efisiensi waktu produksi serta konsistensi kualitas produk. Jadi ini sangat menunjang untuk kualitas produk-produk kami. Bahan baku, mesin, kalibrasi bagaimana Bu kalau di perusahaan Ibu? Untuk alat kita selalu rutin untuk mengkalibrasinya. Alat ukurnya, alat ukur dari segi ketebalan barang atau material dan juga ketebalan dari lapisan. Itu kita kalibrasi rutin per 6 bulan sekali, Mas. Berarti ya hasilnya akan selalu sama ya Bu ya? Betul, sesuai dengan konsisten. Kesepakatan kerjasama tentu saja dengan konsumen. Bu, perusahaan Ibu ini kan berkanan dengan BUMN, kemudian perusahaan besar seperti AHM. Pasti dibutuhkan standarisasi atau sertifikasi yang harus dimiliki oleh PT BMS Sinar Utama. Ini bagaimana Bu? Ya Mas, untuk sertifikat yang kita punya antara lain adalah ISO 9001, terus kemudian K3 atau SMK 3, terus kita juga punya untuk kalau untuk material listrik itu adalah SPM LMK Mas, itu untuk menjamin mutu. Dan itu kalau kita sebagai vendor utama dari PLN wajib memiliki sertifikat SPM LMK. Dan ini sudah dimiliki oleh PT BMS Sinar Utama. Alhamdulillah. Berarti sudah menjadi memang benar-benar rekanan gitu ya Bu ya? Betul, kalau di PLN itu vendornya itu namanya DPT Mas. Jadi kita sudah masuk ke dalam DPT-nya PT PLN. DPT ini kepanjangan dari Daftar Perusahaan Terseleksi. Dan ini nggak mudah Mas prosesnya. Alhamdulillah kita sudah melewati itu. Mulai dari dokumen ya Bu. Betul, dari kunjungan dari semua PLN seluruh Indonesia, Jamali, Jawa, Madura, Bali, kemudian untuk dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Perusahaan Ibu ini saat ini kan berada di kawasan LIK ya Bu. Benar Mas. Bagaimana Ibu melihat peran LIK, terus Dinas Perindustrian juga Tenaga Kerja? Untuk LIK ini berperan sangat penting bagi kita ya Mas. LIK ini suatu wadah yang bisa mengembangkan kita industri kecil menjadi industri yang besar. Kita punya mimpi menjadi perusahaan-perusahaan yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene ada di Jakarta atau perusahaan yang ada di kota-kota besar Mas. Jadi kawasan industri ini sangat mendukung kelancaran kegiatan produksi mulai dari penyediaan infrastruktur, kemudahan distribusi hingga peluang kerja kerjasama antara pelaku industri kecil dan menengah, di mana lingkungan industri ini sebagai sentra
IKM yang memang harus kita jaga ya Mas, agar industrinya itu semakin berkembang. Lewat Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal. Tidak lepas juga dari YDPA ya Bu ya? Betul, YDPA. dari YDBA, apalagi YDBA tiap tahun memberikan pelatihan-pelatihan pada kita Pak. Ada pelatihan K3, ada pelatihan untuk keuangan, perpajakan, itu semua didukung juga oleh YDBA, Yayasan Dharma Bakti Astra. Dan itu juga membuat peluang-peluang buat kita, IKM yang memang ada di bidang otomotif, peluangnya bahwa bisnis-bisnis peluang untuk menjadi tier 2-nya mereka itu melalui YDBA. Tapi pastinya ada harapan dong Bu ke depan seperti apa perusahaan? Betul, harapannya alhamdulillah pengennya tidak sampai di sini saja Mas. Orang pengen mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Salah satunya adalah bahwa perusahaan saya lebih bisa berkembang lagi, lebih luas lagi capaian untuk marketingnya, tidak hanya di lokal ataupun hanya di sekitaran Tegal, tetapi seluruh Indonesia. Kita menjadi perusahaan yang bisa stabil dalam memberikan kualitas kepada para customer kita. Ibu kan dihubungi sama tim UMKM Sentral Arta dari BPR Sentral Arta ya Bu. Gimana sih Bu waktu dihubungin diajak untuk bikin konten, tapi bentuknya adalah untuk promosi dari perusahaan Ibu. Kemudian apakah kami meminta imbalan uang dari Ibu? Ini saya sangat excited, bener. Ketika saya dihubungin, saya mendapat peluang seperti ini tuh, saya seakan-akan bermimpi. Oh alhamdulillah, saya tadinya berniat membuat ini sendiri, tapi ibaratnya gayung bersambut nih. Alhamdulillah BPR Sentral Arta datang dan ini memberikan secara free atau cuma-cuma saya bisa dibikinkan sebuah video yang mungkin insya Allah ini sangat membantu saya untuk memasarkan bagaimana perusahaan saya seperti mimpi saya bisa menjadi lebih besar lagi. Terima kasih banyak untuk tim BPR Sentral Arta. Saya mendoakan BPR Sentral Arta juga semakin berkembang, semakin meningkat, semakin sukses, dan semoga apa yang capaian kemarin belum tercapai tahun ini dan tahun selanjutnya bisa tercapai. Baik, terima dan kasih. tidak ada sama sekali pungutan biaya sama sekali. Ini free, benar-benar free, dan saya benar-benar berterima kasih sebanyak-banyaknya. Saya hanya bisa mendoakan semoga kita sama-sama sukses bareng. Amin. Terima kasih sekali Bu Arum atas waktunya, Mas. kesempatannya untuk kami bisa belajar tahu. Iya, sama-sama. Setelah menyimak video ini, maka tidak diragukan lagi ya jika ada istilah Tegal Jepangnya Indonesia. Terima kasih buat unit pelaksana teknis daerah di bawah naungan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dan Yayasan Dana Bakti Astra serta BPR Sentral Arta yang sudah support untuk video ini. BPR Sentral Arta, solusi keuangan Anda. Sampai ketemu lagi di UMKM Sentral Arta selanjutnya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta.